Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 11 untuk menyampaikan materi tentang manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dina Duka Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 200441, nomor absen 26. Namun, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Widya Rahmawati, nomor induk mahasiswa 2007957, nomor absen 38. Halo Teh Widya. Halo Teh Dina. Ya, baik, selanjutnya ada Kang Yogi Fernando, nomor mahasiswa 2009146, nomor absen 44. Halo Kang Yogi. Halo Teh Dina. Ya, dan yang terakhir ada Teh Sasa Bila Aulia Putri, nomor induk mahasiswa 2009984, nomor absen 46. Halo Teh Sasa. Halo Teh Dina. Baik, supaya mengefektifkan waktu, marilah kita mulai penyampaian materi pertama, yang itu tentang pengertian dan konsep manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah, yang akan dipaparkan oleh saudari Sasa Bila Aulia. Kepada Sasa, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah. Manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah dapat diartikan sebagai perpaduan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Data-data tersebut merupakan data empiris atau data sebenarnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Next. Selanjutnya, konsep manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah. Terdapat beberapa konsep manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah berdasarkan sistem informasi tata kelola. Yang pertama, ada konsep informasi. Informasi diperoleh dari kumpulan data-data mentah, baik yang berasal dari dalam lembaga maupun dari data luar. Data ini diolah, kemudian diproses oleh sistem untuk kemudian menghasilkan informasi. Informasi yang dihasilkan harus memenuhi syarat sebagai informasi berkualitas. Yang kedua, konsep pelaksana. Sistem informasi manajemen dirancang sedemikian rupa sehingga sistem tersebut dapat menghasilkan sebuah informasi. Disinilah manusia yang bertindak sebagai perancang, pelaku, dan sebagai pengoperasi atau pengguna. Sistem pengolahan terdiri dari bagian-bagian yang berbeda tetapi saling berhubungan. Yang ketiga, konsep sistem. Konsep sistem merupakan suatu unit kerja yang ada pada suatu organisasi-organisasi yang membutuhkan data dan informasi dari berbagai sumber, baik dari luar organisasi maupun dari dalam organisasi. Yang keempat, konsep organisasi manajemen. Sebuah sekolah tentu memiliki tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah sebuah organisasi manajemen untuk menjalankan sekolah. Manajemen akan mengelola sekolah untuk mencapai dan memaksimalkan fungsinya seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasional sekolah. Yang terakhir, yang kelima, konsep pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan adalah konsep yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen untuk dijadikan dasar, bahan, atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Salsa. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi dan teknologi sekolah akan dipaparkan oleh saudari Widya Rahmawati. Kepada Teh Widya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan fungsi manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah. Next. Manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, fungsi perencanaan atau planning.
Perencanaan merupakan tindakan awal dalam proses manajemen. Menurut Rob, dalam bukunya halaman 16 tahun 2011, perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan menetapkan terbaik mencapai sebuah tujuan dari sebuah organisasi yang telah dibentuk. Mondi dan Pranav menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mencapainya. Dengan adanya perencanaan akan dapat mengarahkan, mengurangi pengaruh lingkungan, mempengaruhi tumpang tindih, serta merancang standar untuk untuk memudahkan pengawasan. Perencanaan yang dibuat akan dapat mengkoordinir berbagai kegiatan, mengarahkan para pendidik dan peserta didik kepada tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Organisasi adalah berkumpulnya sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah rencana disusun oleh manajer atau kepala sekolah, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisir sumber daya manusia dan sumber daya fisik, sehingga dapat termanfaatkan secara tepat. Sedangkan pengorganisasian atau organizing adalah proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen tangani dan atas mengkoordinasi hasil-hasil yang akan dicapai sehingga tujuan yang akan dapat tercapai. Atau dengan kata lain, proses pengorganisasian adalah kegiatan menempatkan seseorang dalam struktur organisasi sehingga memiliki tanggung jawab, tugas, dan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan yang disepakati melalui perencanaan. Pengorganisasian dalam aktivitasnya berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, job description atau siapa melakukan apa. Yang kedua, menentukan tanggung jawab antara pemimpin dan anggota. Kemudian yang ketiga, menetapkan arah komunikasi itu pembagian kebijakan dan wewenang. Yang keempat, memusatkan sumber-sumber daya terhadap. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi menggerakkan atau accenting. Menggerakkan atau accenting adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks accenting juga diperlukan kerja praktis dan aksi nyata. Tidak memerlukan konsep, namun berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Accenting juga akan memberikan gambaran nyata bagi pengelola sampai di mana pelaksanaan secara teknis kerja dan kinerja organisasi yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kepemimpinan atau leadership. Indikator keberhasilan seorang manajer atau kepala sekolah dalam mengelola organisasi adalah keterampilan dan gaya memimpin. Keterampilan memimpin mencakup keterampilan konseptual atau pengetahuan, keterampilan teknikal, dan keterampilan interpersonal atau kemampuan berkomunikasi. Mondi dan Pernex kembali mengatakan dalam bukunya halaman 65 tahun 2012 menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pemimpin untuk mereka lakukan. Jadi, kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan sendiri terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu pemimpin otokratik, yaitu memerintahkan para anggota melakukan sesuatu dan tidak diperbolehkan untuk membantah atau bertanya mengenai kinerja seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin partisipasif, yaitu selalu melibatkan para anggota dalam pengambilan kebijakan, namun otoritas akhirnya tetap berada di tangan pimpinan. Yang ketiga, pemimpin demokratis, yaitu pemimpin yang selalu mencoba memperhatikan dan melakukan apa yang diinginkan para anggotanya. Yang keempat, pemimpin yang membebaskan bawahan, yaitu pemimpin yang cenderung tidak melibatkan diri kepada pekerjaan-pekerjaan bawahan atau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh bagian di bawahnya. Nah, yang kelima yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan mencakup semua aktivitas yang dilakukan pendidik dan peserta didik, yang mana aktivitas tersebut diawasi oleh kepala sekolah agar dalam upaya memastikan bahwa adanya hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang telah direncanakan pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi penyusunan atau staffing. Penyusunan termasuk perekrutan karyawan, pemanfaatan sarana dan prasarana, pelatihan pendidikan, pengembangan sumber daya karyawan dengan efektif.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Wedia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah dan juga keunggulan bersaing sekolah yang akan disampaikan oleh Saudara Yogi Fernando. Kepada Bang Yogi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen sistem informasi teknologi sekolah. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya di sini terdapat 4 prinsip-prinsip manajemen sistem informasi teknologi sekolah. Yang pertama yaitu kesetaraan, kedua desentralisasi, kedua sistem manajemen mandiri, yang terakhir inisiatif manusia. Kelima itu equifinality atau kesetaraan. Prinsip ini berdasarkan teori modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa metode yang berbeda dalam pencapaian tujuan. Manajemen sekolah bermutu lebih meningkatkan fleksibilitas. Untuk itu, sekolah mandiri dalam mengelola seluruh aktivitasnya bersama warga sekolah menurut kondisi sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu desentralisasi. Itu prinsip yang didasari oleh teori bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tidak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalah secara efektif secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Atau dengan kata lain, tujuan dari prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah. Yang prinsip yang ketiga yaitu sistem manajemen mandiri. Manajemen sekolah bermutu perlu mencapai tujuan-tujuan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta harus menyadari bahawa pentingnya memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memiliki sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Nah, sekolah memiliki otonomi tertentu ya khusus atau otonomi khusus untuk mengembangkan tujuan pengajaran strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing sesuai dengan SDM dan kemampuannya. Dan terakhir, inisiatif manusia atau human initiative. Nah, perspektif sumber daya manusia menekankan poin utama manajemen adalah mengembangkan SDM. Itu mengembangkan SDM di dalam sekolah untuk berinisiatif. Berdasarkan perspektif tersebut, manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Next. Selanjutnya, yaitu sistem informasi teknologi keunggulan bersaing sekolah. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merubah cara orang berkomunikasi dan bekerja. Namun, lebih jauh lagi telah membuat sebuah persaingan baru. Kemudian daripada itu, di sini saya akan menjelaskan 5 hal yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga pendidikan sekolah dalam mencapai keunggulan bersaing sekolah. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru di sekolah harus dapat mengembangkan kekuatan-kekuatannya untuk mencapai keuntungan dan keunggulan. Terutama di era globalisasi informasi ini, lembaga pendidikan baru harus memiliki pendidikan yang datang secara fisik, kemudian berada di lingkungan lokasi regional, lokal maupun nasional yang berkekuatan informasinya dapat menyampaikan program-program pendidikan melalui saluran komunikasi internet. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar, di mana dalam hal ini masyarakat calon pengguna jasa pendidikan, yaitu calon siswa yang mana berkepentingan untuk membentuk jasa pendidikan yang berkualitas. Nah, kegiatan pemasaran yang menarik dan bagus akan menarik minat masyarakat
untuk mendaftar anaknya di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, ancaman dari jasa produk pengganti. Nah, ancaman ini datang dari kekuatan teknologi informasi untuk menciptakan program pendidikan pengganti dalam persaingan sekolah. Sekolah lain memiliki program unggulan yang dapat menggantikan program pendidikan yang telah ada di sekolah. Dan yang keempat, ancaman dari pesaing lama. Maaf, ancaman yang keempat itu ancaman jasa. Yang terakhir itu ancaman dari pesaing lama atau exciting players. Namanya pesaing lama merupakan lembaga pendidikan yang menawarkan program pendidikan yang relatif sama di mata masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Dengan program pendidikan yang sama ini, pesaing menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan program pendidikan yang lebih mudah, lebih baik, atau lebih cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Waktu dan tempat dikembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Yogi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang sistem informasi teknologi dan layanan sekolah. Next. Nah, dalam manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah, terdapat pemanfaatan sistem informasi dan teknologi meningkatkan mutu layanan sekolah. Di antaranya yaitu pemanfaatan dan perencanaan pembelajaran, di mana pemanfaatan dan perencanaan pembelajaran ini meliputi website sekolah, e-learning, penyusunan rencana pembelajaran untuk setiap semester tahun ajar, serta langkah akhir dalam membentuk soft copy dan hard copy. Yang kedua, pemanfaatan dan pelaksanaan pembelajaran. Pemanfaatan dan pelaksanaan pembelajaran yaitu e-learning, misalnya guru memiliki kegiatan lain yang membuatnya tidak dapat hadir di kelas. Namun bukan berarti bahwa pembelajaran itu terhenti dalam kondisi ini. Dengan demikian, adanya sistem informasi e-learning, guru dapat memberikan materi kepada siswa dengan cara guru mengunggah materi tersebut ke e-learning dan kemudian siswa dapat mendownload materi tersebut. Siswa dapat mengkomunikasikan kesulitannya yang dihadapi dan sebaliknya guru dapat memberikan informasi melalui sistem informasi e-learning ini. Yang ketiga yaitu pemanfaatan dalam pengawasan pembelajaran. Nah, pemanfaatan dalam pengawasan pembelajaran yaitu e-learning adalah untuk memantau proses kegiatan belajar mengajar akademiknya, yaitu dapat dilihat dari data-data seperti data hasil nilai UAS, UTS, soal ujian, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, pemanfaatan dalam evaluasi pembelajaran ini adalah pelaksanaan ujian secara online seperti UTS, UAS, UN, dan lain-lain. Baik, pemaparan tadi merupakan pemaparan terakhir dari kami. Tandanya bahwa penyampaian materi dari kelompok 11 tentang manajemen sistem informasi dan teknologi sekolah telah selesai disampaikan. Saya Dina Nukarohmah selaku moderator, rekan-rekan saya dari kelompok 11 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.